Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi sahabat Surya, bertemu lagi dengan saya Devan Prasetyo di program Mengaji Bersama Ustadz. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah masuk ke episode keempat nih Ustadz. Kemarin kita sudah berbincang-bincang ya, mendengarkan tausiah dari Ustazah Hayatun Nufus. Nah, hari ini kita kedatangan Ustadz ya, beliau merupakan Kepala SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Aryansyah Usman SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustadz. Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Alhamdulillah khair Ustadz. Oke, hari ini ya Ustadz akan membahas ya materi tentang apa sih amalan-amalan ya yang bisa mendatangkan rezeki. Oke, kesibukan sekarang makin padat Ustadz ya. Alhamdulillah lumayan. Bisa deh. Beberapa organisasi telah dijalani baik di sekolah maupun di luar sekolah. Alhamdulillah. Nah, jadi ini buat sahabat Surya juga ya, ngasih tahu nih. Karena belakangan ini saya juga melihat video antum di YouTube nih Ustaz. Alhamdulillah beliau udah mau ini ya, berdakwah juga ya, berdakwah tapi dengan cara menyampaikan tausiah sendiri ya, ngevlog Ustaz ya. Ya, Alhamdulillah. insyaallah. Ya, jadi kalau ada jika ketemu videonya Ustadz Aryansyah ya, jangan lupa di like, komen dan share ya, di share, jangan lupa. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi ya, kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Aryansyah Usman, kepada antum silakan Ustadz. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa qala ta'ala wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Rawahul Hakim, hadisun sahih. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini sudah kedua kali saya di podcast ya. Yang pertama tentang Valentine Day, yang kedua tentang amalan penarik rezeki atau amalu jilbir rezeki. Tentunya syukur yang pertama kita sampaikan munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam menjaga protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana yang dikampanyekan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Menjaga kesehatan itu bagian dari jilbul masoleh ya, wadaful mafasid. Kita harus berupaya untuk tetap menjaga kesehatan dengan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, semoga saja dengan ikhtiar ini Allah berikan kita keberkahan sehat, dapat mengamalkan berbagai amalan perintah-perintah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan, insyaallah. Salawat salam tentunya kita sampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya juga asbab beliau kita pada hari ini dalam agama Islam, dalam iman, dan semoga nanti pun mati dalam keadaan Islam. Amin. Dan semoga juga nantinya kita dapat dipertemukan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Surya, alhamdulillah pada hari ini amanah yang diberikan tentang materi jilbur rezeki, penarik rezeki itu kalau kita bisa ringkas setidaknya ada 3 bagian. Ya, bagaimana kita bisa bekerja dengan ikhtiar yang halal, prosesnya halal, dapat rezeki, rezekinya pun insya Allah ghairu yahtasib, haitsu la yahtasib. Tak dikira-kira tapi ada. Tak disangka-sangka. Gaji Pak Depan 4 juta. Tiba-tiba kebanyakan ke? Ya udah 3,9 juta. Gaji Pak Depan 3,9 juta. Itu gaji sekolah misalnya dari ngajar. Dengan izin Allah ternyata ada amalan-amalan lain yang Pak Devan lakukan. Allah ngasih rezeki di luar gaji bulanan tersebut.
Kalau kita hitung-hitung secara rasional, biasanya nih orang gaji 4 juta sebulan, bayar listrik 200 ribu, ledeng 200 ribu, kebutuhan anak sekian ratus ribu, untuk beli beras sekian ratus ribu. Kadang-kadang tuh minus. Benar, betul. Untungnya Allah itu ghaniyun yughni. Allah tuh kaya, al-mughni dan yang mengayakan. Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki, Fattah yang maha membuka rezeki. Sambung lagi, Wahab yang menganugerahkan limpahan rezeki. Jadi kalimat yang sama dalam Asmaul Husna sebagai Allah pemberi rezeki itu ada 5 atau 4 gitu. Saking murahnya Allah kepada kita untuk memberikan nikmat-nikmatnya. Baik. Yang pertama, ini yang sudah banyak Allah berikan di dalam ayat-ayatnya, firman-firmannya. Kemudian sudah banyak juga Rasul jelaskan dalam hadis-hadisnya yang sahih-sahih bahwasanya pintu pembuka rezeki mengetuk langit dengan permisi, ya Allah, tolonglah berikanlah saya ini rezeki. Meskipun kita tak ngomong demikian, adalah sedekah. Nah, sedekah ini tak bisa kita anggap sepele, karena janji yang Allah berikan dalam Quran surah Saba ayat 39 itu, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kau sedekahkan tapi yang bagus, Allah ganti. Kalau Allah bilang ganti itu tak sikit-sikit, tapi yang bagus. Yang bagus. Punya baju. Kalau udah suruh beli sumbangan nih baju yang layak, janganlah baju yang bagus. Jangan baju layak kita. Baju layak, kalau udah baju buruk pun bisa dilayak pakai. Itulah kadang-kadang, tapi orang bakhil, na'udzubillah. Lewat-lewat. Baju kaos yang buruk pun tak bisa. Masih untuk ladang. Udah koyak-koyak, hasil orang tak bisa jadi pengepel kan. Aduh, itu parahnya tuh. Itu pertama, sedekah. Apa bukti bahwa sedekah itu bisa melipat gandakan rezeki yang Allah beri? Al-Baqarah, surah Al-Baqarah itu salah satu ayatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Pak Depan nanam satu buah padi, satu biji padi. Padi ditanam satu biji akan tumbuh 7 tangkai. Setiap satu tangkai akan melahirkan 100 biji. Bayangkan, satu padi ditanam, itu perumpamaan Allah dalam Al-Baqarah itu. Satu padi ditanam, satu biji, keluar 7. Allah lipat gandakan 7. Ternyata belum selesai, Allah lipat gandakan 7. Tiap tangkai ada 100, berarti Allah gandakan. Siapa yang bersedekah 10.000, Allah balas 700.000. Bahasa anak SD. Orang tuh mengharapkan kayak gitu, lewat-lewat. Tapi itulah intinya. Lebih baik sedekah 1 juta ikhlas daripada 100.000 tidak ikhlas. Allah lipat gandakan. Itu perkara yang sangat simpel sekali yang telah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat mulia. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kata beliau, sampai-sampai aku ini kalau ke pasar seolah-olah buka batu ada emas. Buka batu ada emas. Saking nikmatnya Allah ngasih beliau rezeki. Kenapa? Memang sedekahnya luar biasa. Suatu ketika dalam riwayat yang sahih, beliau itu kepengen miskin kayak Rasul. Karena Rasul kan pernah bersabda tuh, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Iri beliau nih, aku nih tak miskin-miskin. Ya udah, kurma yang bagus ini aku jual semurah-murahnya. Murah kurma dijual. Bayangkan kalau kurma Arjua sekarang 300.000, beliau jual 50.000. Bagaimana lagi kurma Sukari yang 30.000? Mungkin beliau jual 1.000 rupiah kan. Dibeli sama sahabat. Tenang dia, alhamdulillah. Tak cukup modal untuk beli yang bagus. Udahlah cukup lah. Kenapa pula? Berarti kan dia menjual ada nilai sedekahnya. Ajwa yang 300.000 per kilo dijual 50.000 per kilo, berarti dia sedekah 250.000 per kilo. Bagaimana kalau dia jual tontonan? Kenapa pula izin Allah tuh di Yaman ini terjadi musibah kan? Akhirnya musibah penyakit di Yaman itu, kata tabib di Yaman, yang bisa ngobatinya adalah kurma busuk. Jadi uangnya si Abdurrahman bin Auf tadi yang dapat sedikit tuh tak bisa beli kurma bagus, dia belikan kurma-kurma busuk. Dia mikir pasti tak laku nih, aku hidup miskin nih. Bayangannya beliau seperti itu. Ditumpuklah kurma-kurma busuk kan. Itu musibah terjadi di Yaman. Akhirnya utusan Yaman datang ke kota Madinah mencari, dari Mekah mencari, ke Taif mencari, tidak ketemu. Mana ada orang menerima kurma busuk, menampung kurma busuk. Sampailah di Madinah. Ya Allah, ternyata ketemulah sama Abdurrahman bin Auf setelah diberitahu sahabat yang lain bahwasanya kurma busuk itu ditampung oleh Abdurrahman bin Auf. Dibeli.
Masya Allah, orang itu beli ndak pakai nawar, ndak pakai nimbang, ndak pakai harga langsung. Aku bayar, katanya, kurma busuk itu senilai 300.000 per kilonya. Jadi sama dengan nilai kurma ajwa. Tepuk jidatnya Abdurrahman bin Auf. Allah, nggak jadi miskin. Miskin ya. Miskin. Itu satu, keutamaan sedekah penarik rezeki. Bahkan pernah disampaikan oleh Imam Tirmizi dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, "Ma naqasat malun min sedekah." Rasulullah bersabda, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Tidak akan pernah berkurang. Yakini itu dan saya pernah merasakannya. Dan saya sudah merasakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, nih amalan penarik rezeki ini simple. Tidak sedikit orang bujang. Bekerja kemana-mana dia kerjakan. Duitnya banyak kan. Dikumpul-kumpul, tidak dapat apa-apa kan. Masa gak numpang motor orang terus kan. misalnya kan. Tapi duitnya banyak. Nah, karena saya punya kawan, beliau itu di sebuah CV di perusahaan provider. 600 juta dapatnya, 700 juta dapatnya. Tapi habisnya gitu-gitu ya. Kenapa? Karena salah satu di antaranya membuat rezeki kita berkah adalah dengan menikah. Jadi para jomblomen, tuntaskan diri Anda. Pada tahapan ini segeralah cari pasangan dan menikahlah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan, yang pertama, tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Hadis ini sanadnya bersumber dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, perawinya Imam Hakim derajat sahih. Rasul menyampaikan, nikahilah para wanita karena para wanita itu akan mendatangkan harta. Saya khawatir yang mendengar ini, nikahilah para wanita. Takut salah tafsir. Salah tafsir. Nikahilah para wanita. Berarti banyak wanita kan? Waduh. Dalam grammar Arab yang Ustaz Devan ketahui, susunan tarkib dari itu adalah pertama fi'il amar. Amarnya kan amar jamak tuh. Tazawwaju. Kan? Tazawwaju, zawaja yuzawiju, tazawwaju. Wahai para laki-laki, maksud itu menikahlah kalian. Para laki-laki ini jamak kan? Jamak dhamir mukhatab hadir antum. Nah itu. Nanti bagi para pemirsa yang kepingin belajar bahasa Arab dengan Pak Dika, kaji ini. Jadi para laki-laki itu menikahlah dengan para wanita, karena wanita itu akan mendatangkan rezeki. Dengan catatan prosesnya juga proses yang halal. Nikahnya juga dengan cara sesuai dengan syariat. Insya Allah rezeki itu akan bertambah. Suatu ketika dalam sebuah ayat dikisahkan tentang para pria yang khawatir mau menikah. Allah tak punya duit nih, cemanda nih ya. Udahlah tak punya duit, dompet pun tak ada, kan begitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam surah An-Nur ayat 32, yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Kawinlah, nikahlah, nanti Allah akan memberikan karunia-Nya. Dalam bahasa Arab tuh yughnihimullah itu mengayahkan kamu, bayangkan mengkayakan kamu dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas lagi Maha tahu ya siapa-siapa yang memerlukan rezeki. Jadi kalau pada hari ini ya dia sebelumnya jualan telur, menikah telurnya jadi banyak kan. Di order kemana-mana, di LP, di lembaga-lembaga instansi, di PMI segala macam kan, itu berkah. Masalah dibayarnya nanti atau cash atau nanti itu masalah lain. Yang penting rezekinya itu Allah kasih lebih berkah. Dan keberkahan rezeki itu selain bukan hanya kita pada masalah finansial, tapi kesehatan juga bagian dari rezeki. Ilmu dan amal soleh bagian dari rezeki ya. Banyak orang yang mencari rezeki dengan sebanyak-banyaknya lupa dengan amalnya. Jadi berarti rezekinya tidak berkah. Maka dari itu salah satu membuat rezeki kita berkah adalah dengan menikah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah zikir dan doa. Zikir dan doa ini adalah amalan berikutnya yang menarik rezeki. Ada orang yang tidak sempat untuk berzikir dan berdoa misalnya nih, maka dia amalnya dengan sedekah. Tapi kalau sedekah dan amalan itu ditambah dengan amalan zikir dan doa, subhanallah. Kenapa? Rasul sudah mengajarkan kita cara-caranya. Kalau Rasul sudah mengajarkan kita amalannya, berarti harus kita laksanakan setidaknya semampu yang kita bisa. Apa yang pertama? Surah Nuh ayat 9-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Banyak-banyak istighfar. Istighfar banyak-banyak. Uniknya istighfar itu tak ada minta rezeki. Astagfirullah.
Ya Allah saya minta ampun. Karena Allah senang kau minta ampun, gue kasih bonus. Itulah Allah kan ridho kan. Kalau Allah ridho tuh apapun pasti dikasih. Terus setelah istighfar ada lagi doa yang mungkin sebagian ustadz udah menyampaikan, misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, agar terbebas dari kesulitan hidup, masalah-masalah hidup. Tapi kalau si pribadi kurang mengamalkan itu, karena itu adalah amalannya doa Nabi Yunus alaihissalam. Saya lebih cenderung kepada doa-doa dari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi siapa saja mengamalkannya boleh-boleh saja. Amalan dari Rasul. Jadi terakhir akan ada sebuah kisah menarik tentang amalan zikir ini. Di antara yang berikutnya, amalan zikir dan doa itu adalah doa yang dibaca setiap habis sholat subuh sebanyak 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadis yang sahih. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, thayyib, dan amal yang diterima, dilakukan. Ada lagi doa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kemaafan dari kesalahan, wal ghina, dan kekayaan. Seperti itu. Nah, salah satu lagi amalan zikir yang luar biasa dahsyat menurut saya, yang bisa menarik rezeki dan mengetuk pintu langit adalah tatkala kita mendapatkan kesusahan, bahasa Jawanya rupak, ya, sakit nak hidup nih misalnya, ya. Apa itu? Zikir la haula wala quwata illa billah. Ibnu Abbas menyampaikan turunnya surah At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat itu tuh menerangkan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rezeki yang tak disangka-sangka dan memberikan jalan keluar. Itu bermula dari seorang sahabat mulia bernama Auf bin Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Susah gundah gulana sama istrinya gara-gara anaknya ditangkap oleh kaum kafir. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ngapa saya ini sedih apa? Anak saya ini kena tangkap orang kafir. Secara rasional, kalau kita sebagai pemimpin militer akan kita berikan jawaban, baik, kerahkan pasukan, kita serbu. Tapi Rasul bilang, pulanglah, berzikirlah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat kan, Ya, yang ngomong Rasul pasti sami'na wa ata'na, nggak pikir panjang lagi. Pulanglah Auf bin Malik Al-Asy'ari ke rumah istrinya. Dek, ngapa bang? Jadi bagaimana Rasul ngasih kita solusi bang? Rasul ngasih kita solusi dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Sahabiyah, suami sahabat kan, istrinya pun sahabat juga kan, sami'na wa ata'na, nggak mikir lain zaman sekarang nih. Waduh, pikirnya panjang. Maksudnya akal ke? Kita ini lapar suruh berzikir kan, anak kita kena tangkap suruh berzikir. Waduh, tapi karena dua orang sahabat, baik. Dari awal malam setelah Isya, beliau berzikir sampai menjelang subuh. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Anak yang ditangkap oleh orang kafir di Kutar ini terikat, terbelenggu di tengah malam dengan izin Allah. Orang tuanya tadi kan, orang tuanya berzikir. Ingat, orang tua udah menikah ya. Orang tua udah menikah, kan yang berzikir ya untuk anaknya kan. Nah, kan orang tua udah menikah. Nah, tadi itu masalah jomblo tadi itu. Izin Allah, pukul sekitar, kalau pakai jam sekarang pukul 12 itu semua pasukan itu tertidur dengan lelap dan nyenyak. Dengan izin Allah, belenggu yang mengikat anaknya Auf bin Malik itu mengendor dan terlepas dengan sendirinya. Bangun dia. Lepas aku nih. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Orang tuh masih tidur semua di perapian-perapian tuh. Pergilah dia keluar, lari. Sekitar kurang lebih 500 meter lari. Mikir dia, kenapa aku lari tangan kosong? Aku ini kan dalam keadaan berperang sebelumnya. Aku harus dapatkan ghanimah kan, harta rampasan perang. Balik lagi dia, bayangkan udah lari 500 meter, balik lagi kan. Apa yang dilakukannya? Dia pulang, ternyata pasukan masih tertidur semuanya. Dilihatnya ada domba-domba. Riwayat mengatakan domba itu berjumlah 100 sampai 300 ekor. Ada yang mengatakan 500 ekor tuh domba. Kambing lah bahasa gitu. Iya, kambing. Subhanallah. Domba, kambing dibawa, diangkut semua. Tak ngembek kambing tuh, bayangkan. Kok kita kambing kita ini kan tepas aja udah ngembek kemana-mana. Wah, bawa semuanya. Dan pasukan udah ada yang sadar. Bawa sampailah ke kota Madinah, subuh-subuh ngetok pintu rumah ayahnya. Assalamualaikum Pak, buka pintu. Waalaikumsalam. Anakku, kayak film India kan. Oh, pakai lagu. Slow motion kan. Wow, kaget ayahnya. Masya Allah, apa kau ini nak? Berceritalah tadi si anak tadi.
begini ya, aku gini, dapat domba. Akhirnya ragu, halal kita ada domba kau. Dilaporkanlah kepada Rasul, kata Rasul, itu halal bagian dari ghanimah, bagi-bagi. Jangan lupa seperlima. Ya. Itu Oh, bukan, kan termasuk Iya. seperlima dari harta rampasan perang. Jadi sahabat surya yang budiman, bila kita menghadapi masalah hidup, masalah berat, rezeki sempit, apapun lah masalahnya, maaf, bahkan penyakit yang menimpa, jangan lupa untuk berzikir la haula wala quwata illa billah. Jangan lupa pula sedekah. Saya sudah merasakannya. Saya sudah merasakannya benar-benar, masya Allah. Penyakit yang semulanya berat, semulanya kanker, ternyata hanya kista. Uang yang tak punya sama sekali, padahal di mobil. Ya. Allah kasih 50 juta perantaraan orang lain. Tak usah diakal kan kira-kira. Betul, Ustaz. Kayak mobil nih kan. Tapi kekuatan la haula wala quwata illa billah. Yang penting yakin biiznillah insyaallah, dan yakin dengan kisah sahabat tadi sebagai landasan kita, yakin juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Insyaallah. Demikian Pak Baik. Devan. Ya, sebelum lanjut ya sahabat surya, menarik sekali antum sampaikan tadi Ustaz ya mengenai kisah-kisah sahabat ya kan, kemudian amalan-amalan yang mendatangkan rezeki, masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua ya untuk selalu bersedekah ya tanpa hitung-hitungan Ustaz ya. Naam. Kadang orang kayak tadi antum sampaikan Ustaz ya, baju yang dikasih malah baju yang layak pakai. Kalau layak pakai ini susah kategorinya Ustaz ya. Ya, naam. Ya, jadi kalau punya baju yang lebih ya, berikanlah baju yang bagus ya. Kalau baju yang layak pakai itu udah ya memang layak pakai, tapi akan lebih baik jika kita sedekahkan baju yang masih bagus. Ya, sahabat surya, demikianlah penyampaian dari Ustadz Aryansyah ya. Namun saya mengingatkan kembali kepada sahabat surya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Karena dengan kalian men-share video ini berarti kalian sudah menyebarkan satu kebaikan, begitu Ustaz ya. Naam. Jadi semuanya dapat pahala ya. Yang menonton dapat pahala, menyampaikan dapat pahala ya, yang mendengarkan juga mendapat pahala. Baik, mungkin ada satu pertanyaan nih Ustaz ya. Mengenai rezeki ini Ustaz. Karena kebanyakan orang itu kan rezeki ukurannya harta Ustaz ya, uang dan sebagainya Ustaz ya. Ini yang mungkin harus diluruskan. Nah, karena ini mungkin pertanyaan sahabat surya Ustaz ya, karena pernah saya mengajar ada yang nanya seperti ini Ustaz. Pak, kan katanya kalau orang yang bertakwa kepada Allah itu rezekinya dilapangkan, kemudian dibukakan pintu rezeki dari mana-mana pun. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tak bertakwa Ustaz? Contoh ya kan, ya dia punya ukuran lah Ustaz ya. Misalnya melihat orang yang non muslim lah, katakanlah non muslim Ustaz ya. Kok kayaknya dia hidupnya enak ya. Kita pakai motor, samping kita pakai mobil, rupanya bukan orang Islam gitu ya. Kadang ada pakai, oh betul juga ya Ustaz ya. Nah, kalau menanggapi seperti itu gimana Ustaz? Motor pun motor pinjaman. Pernah saya mengalami itu masalahnya kan zaman era-eranya kan gitu. Baik, sebenarnya alhamdulillah, terima kasih. Rezeki seseorang itu berproses. Ya, berproses. Kalau kita membuka tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada tuh sebuah buku menarik zaman saya sekolah dulu. Tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Sering dulu Pak Zainuddin MZ pernah bilang, Ar-Rahman yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Gitu. Karena memang Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang tak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya, baik dia muslim maupun non-muslim. Dilimpahkan nikmat dengan sebanyak-banyaknya. Tapi nanti ada Ar-Rahim yang Maha Pengasih atau penyayang, tapi hanya muslim saja. Hanya muslim. Ini tafsir ini telah disepakati oleh sejumhur ulama. Ya, jadi Ar-Rahim itu nanti Allah beri kita di surga hari kemudian. Ya. Tapi Ar-Rahman sekarang ini dilimpahkan semuanya. Nah, bagi mereka yang non muslim atau orang muslim tapi tak bertakwa, masih gak dia nenggak botol, masih gak dia main ini main itu, tapi duitnya ada. Dalam istilah kita di agama kita disebut dengan istidraj. Istidraj itu Allah limpahkan mereka semau mereka, mereka minta semau mereka minta dikasih. Kenapa? Makin tambah kafirnya, makin tambah kufurnya. Artinya dia minta kepada Allah atau dia tidak minta kepada Allah, dia dapat nikmat. Nikmat itu bukan menambahkan mereka syukur, bukan membuat mereka bersyukur, tapi semakin kufur. Nah, semakin kufur. Dan orang yang semakin kufur ini karena nikmat-nikmat Allah itu banyak.
diabadikan dalam Al-Quran. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali bagi hamba-hambaku yang mau bersyukur. Yang banyak ini kufur. Cobalah aku dapat ini tadi Allah. Kok dapat ini dapat lagi. Kok dapat lagi ini. Mancing. Narik. Allah lepas udang itu kan. Allah ngapalah lepas itu. Padahal nikmat yang Allah kasih dari perjalanan dia pergi bermotor dengan nikmat, duduk di sampan dengan tenang. Bahkan kalau kita bangun tidur menghembuskan nafas, is blessed for us kan. Ini berkah nih kita bangun nih kan. Jadi nikmat dan rezeki itu bukan hanya dipandang dari materi saja. Kita pun mensyukuri itu. Jantung, hati, limpa kalau diuangkan tak ternilai harganya. Maka dari itu bagi kaum muslimin, para sahabat Surya, jangan pernah iri dengan apa yang mereka peroleh, tapi irilah kepada sahabatmu yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kamu akan mendapatkan apa yang kamu cita-citakan, kamu harapkan. Insyaallah. Insyaallah. Nah, baik sahabat Surya, itu ya jawaban dari Ustaz Rensya. Mudah-mudahan bisa mewakili rasa penasaran kalian semuanya ya. Ya, tadi Ustaz Rensya sudah menyampaikan 3 poin ya untuk amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki ya. Yang pertama tadi bersedekah Ustaz ya. Ya, kemudian buat para jomblo ya, tapi ini tidak untuk sahabat Surya ya. Mungkin sahabat Surya masih sekolah Ustaz ya. Nah, ini untuk yang sudah mampu Ustaz ya. Para pria. Yang pria yang sudah mampu ya, segeralah menikah. Insyaallah itu akan mendatangkan rezeki ya. Karena istri kita juga mendatangkan harta Ustaz ya. Harta. Tapi hartanya harta uang, harta warisan itu. Ya, kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berzikir dan berdoa, dan jangan sekali-sekali mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan. Seperti itu Ustaz ya. Insyaallah. Ya, simpelnya istighfar Ustaz ya. La haula wala quwata illa billah. Baik sahabat Surya, ya akhirnya kita sudah di penghujung acara ya. Nah, untuk mungkin dari Ustaz Arensyah ya, ada pesan yang ingin disampaikan atau closing statement Ustaz ya buat para sahabat Surya yang berada dimanapun yang menyaksikan video ini. Nah, silakan pada Ustaz Arensyah. Fadhil Ustaz. Baik, sahabat Surya sekalian dan Ustaz Evan. Closing statement ini kami sampaikan bahwa sekolah kita di SD Muhammadiyah 2 Pontianak, SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, itu amalan rutinnya diantaranya adalah sedekah. Ini dilihat dari tabung infak anak-anak kita yang diserahkan ke kantor Lazismu wilayah Kalimantan Barat. Ditambah lagi sekolah kita memberikan bantuan kadang setiap bulan, kadang juga event besar seperti pesantren Ramadan. Kita panggil para duafa ke sekolah kita berikan uang transportnya, kita berikan sembako. Semoga itu bagian dari sedekah kita untuk memperlimpah rezeki sekolah kita agar menjadi berkah dan bermanfaat bagi umat. Dan tentunya salah satu manfaat sedekah kata Rasul adalah tadfa'ul bala, dapat menolak bala musibah dan bencana. Insyaallah seperti itu. Terima kasih Ustaz. Baik sahabat Surya, terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan apa yang Ustaz Arensyah sampaikan bisa menjadi bermanfaat ya, serta ilmu yang disampaikan Ustaz Arensyah bisa menambah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ustaz Arensyah ya. Akhirnya saya Devan Prasetyo host hari ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semua yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.